Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu dengan saya Pendeta Hendro Lumban Raja untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 18 Februari 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 460, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Pemberontakan adalah usaha menentang kekuasaan yang sah, dilakukan oleh orang-orang yang tidak lagi mau diperintah atau tidak lagi mau berada di bawah pemerintahan seseorang atau negara. Bisa terjadi karena kekuasaan yang sah itu korup dan kejam, namun bisa juga karena si pelaku pemberontakan merasa diri hebat dan dapat berkuasa atas dirinya sendiri. Dan biasanya hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati. Sejak awalnya manusia jatuh ke dalam dosa disebabkan oleh karena pemberontakan manusia terhadap kekuasaan Allah. Bukan karena Allah adalah Allah yang kejam atau korup, tetapi karena manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Artinya tidak mau lagi berada di bawah kekuasaan Allah. Akibatnya manusia harus menerima upah dari dosa pemberontakannya itu, yaitu maut. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman maut tersebut. Syukur kepada Allah, karena kasih-Nya yang besar, Ia mau mengampuni dosa pemberontakan kita. Namun hukuman terhadap dosa harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menggantikan kita menerima hukuman karena pemberontakan kita. Dan hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seperti yang menjadi bacaan renungan kita hari ini.
Tetapi Dia, yaitu Yesus Kristus, tertikam oleh karena dosa pemberontakan kita. Dia diremukkan di kayu salib karena kejahatan kita. Ganjaran karena dosa itu ditimpakan kepadanya agar kita diselamatkan. Oleh karena bilur-bilur darahnya yang tertumpah ketika Dia disalibkan, menyembuhkan kita dari derita akibat hukuman dosa. Sungguh suatu kasih yang besar yang ditunjukkan Allah bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki hari-hari dalam masa Prapaskah, atau disebut juga minggu-minggu sengsara. Di dalam minggu sengsara ini kita diajak untuk menghayati penderitaan Kristus yang tertikam di salib, bukan karena kesalahannya, tetapi karena pemberontakan dan kejahatan kita. Kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besarnya kasih Allah yang bersedia mengampuni kesalahan kita dengan cara memberikan anaknya sebagai ganti kita menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Dengan permenungan tersebut kita diajak untuk mensyukuri kebaikan Allah. Mensyukuri bukan hanya melalui mulut yang berkata syukur kepada Allah, namun melalui kehidupan kita yang menjauhkan diri dari dosa. Sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mensyukuri kasih Allah itu dengan memberikan diri kita sebagai persembahan syukur yang hidup dan yang kudus kepada Allah, yaitu melalui ketaatan hidup kita. Kehidupan kita sendiri harus menjadi ungkapan syukur kita bagi Tuhan, yaitu melalui ketaatan dan kasih. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Biarlah itu tidak menjadi sia-sia bagi kita, karena kita memang bersedia untuk meninggalkan segala perbuatan dosa kita, lalu hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang bersedia untuk mengampuni kami, dan Kau mengutus anak-Mu untuk menjadi ganti kami menerima hukuman karena segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam rasa syukur atas kasih-Mu itu, dengan hidup kami yang taat dan kasih kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.